Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis pada tes P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Mari simak videonya. Pada seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk pengadaan P3K tahun anggaran 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan-RB telah merilis materi pokok untuk semua jabatan yang akan diseleksi pada tes P3K tahun anggaran 2024. Tujuan dari dirilisnya materi pokok ini adalah untuk para peserta tes P3K dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi, Panselnas memberikan materi pokok soal kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Dan ini adalah daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2024 untuk semua jabatan yang dilamar pada tes P3K tahun ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok soal seleksi kompetensi teknis khusus untuk jabatan fungsional guru. Untuk materi pokok soal kompetensi teknis bagi jabatan fungsional guru terdapat 39 materi yang wajib kalian pelajari. Jadi dari yang pertama, kalian bisa baca ya dari konsep suatu ilmu yang relevan sampai perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi-materi yang penting dan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas ke-39 materi ini ya. Jadi akan kita bahas beberapa teori yang saya anggap penting ya dan bisa kita bahas secara bersama-sama. Jadi yang pertama sudah saya buatkan rangkuman materi pokok ya. Jadi nanti bisa kalian download dan kalian pelajari. Jadi materi pokok yang sudah saya rangkumkan itu adalah yang pertama tentang teori Ausubel ya, bisa kalian baca. Kemudian teori Gagne ya, sesuai dengan urutannya. Jadi teori Ausubel, kemudian teori Gagne ya, bisa kalian baca. Kemudian yang ketiga teori Piaget ya, sesuai urutan teori Piaget. Kemudian yang keempat saya berikan penjelasan tentang teori dasar komunikasi ya. Yang keempat teori dasar komunikasi. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima IEP atau Individualized Education Program ya, ini IEP. Kemudian yang keenam active listening ya, bisa kalian baca ya, active listening ya. Jadi active listening di sini adalah keterampilan mendengarkan secara penuh perhatian, memahami dan menanggapi apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian yang ketujuh behavior modification ya, sesuai dengan materi pokok behavior modification dan habit formation ya. Di sini sudah saya rangkumkan. Yang ketujuh behavior modification, kemudian yang kedelapan habit formation. Jadi nanti kalian bisa baca ya. Saya akan cantumkan link downloadnya di deskripsi. Kemudian yang kesembilan
facilitating learning, ya. Nah, di sini ada facilitating learning, ya, adalah proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengontrol proses belajar mereka sendiri, ya. Kemudian yang ke-10, procedural and declarative knowledge, ya. Di sini ada nih nomor 32, procedural and declarative knowledge, ya. Di sini saya sudah rangkumkan, ya. Jadi procedural and declarative knowledge itu adalah pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural, ya. Jadi ada dua pengertiannya. Jadi bisa kalian baca. Kemudian yang ke-11, working memory and long term memory, ya. Nah, dari sini nomor 33, working memory dan long term memory, yaitu memori kerja dan memori jangka panjang, ya. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian nomor 12, kode etik guru, ya. Sesuai materi di nomor 34, kode etik guru. Nah, kalian bisa pelajari, bisa kalian baca, ya. Jadi kode etik guru adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi contoh-contohnya bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian selanjutnya yang yang ke-13, school safety, ya, ada di sini nomor 36, school safety, ya. School safety itu adalah upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak dan guru. Keselamatan yang dimaksud mencakup aspek keamanan fisik, mental, dan sosial. Ya, jadi untuk kasus bullying itu masuk ke school safety, ya. Jadi upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ya. Kemudian yang selanjutnya diversity, ya. Nah, nomor 37 materinya tentang diversity. Ya, diversity adalah keanekaragaman, ya. Jadi merujuk pada adanya variasi dalam hal karakteristik individu seperti ras, etnis, gender, agama, usia, kemampuan fisik, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Ya, jadi berhubungan dengan ras atau gender. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah rangkuman materi pokok soal seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru yang sudah saya rangkumkan, ya. Jadi kalian pelajari semua, ya, materi pokok yang sudah di-share atau yang sudah dirilis oleh Kemenpan RB, ya. Jadi nanti soal-soal yang keluar pada pada tes CAT-nya itu, ya, semuanya berkaitan dengan materi yang sudah ada di sini, ya. Jadi untuk materi seleksi kompetensi teknis itu, ya, ada 39 materi yang wajib kalian pelajari, ya. Selain itu juga ada materi tentang manajerial, kemudian sosial, kultural, dan wawancara. Jadi ada 4 jenis seleksi kompetensi yang diujikan pada saat tes CAT, ya. Seleksi tes P3K baik jabatan fungsional guru, ya, teknis maupun kesehatan, ya. Nah, jadi kalau untuk jabatan yang lain itu juga ada di sini, ya. Jadi sekalian silahkan baca dan sesuaikan dengan jabatan yang kalian lamar, ya. Tapi kalau untuk guru, ya, kita membahas di sini guru itu ada 39, ya, 39 materi tentang seleksi kompetensi yang akan diujikan, ya, pada saat tes CAT. Nah, jadi untuk file ini nanti juga akan saya sertakan di link deskripsi, jadi kalian bisa download di sana, ya. Oke. Dan ini juga akan saya share nanti di deskripsi, ya. Jadi sekian dari saya, ya. Selamat belajar, ya. Semoga dilancarkan dalam melaksanakan tes P3K-nya, ya. Khusus untuk jabatan fungsional guru, ya. Ini adalah materi yang bisa saya bagikan, ya. Untuk materi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara sudah ada di video sebelumnya. Silahkan kalian cek di channel YouTube saya, ya. Untuk materi seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, kemudian wawancara. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.